Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa barakatihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal huda hudallah. Ayatnya. Qul innal huda hudallah. Salam satu. Innal huda hudallah. Qul innal huda hudallah. Qul artinya katakanlah. Doa halaman 1. Kalau yang paling akhir ada. Nah, ini daftar isi. Kalau mau baca paling belakang. Halaman 1. Ini mukadimah. Kalau paling belakang. Pak. Nah. Ada apa ya? Ya, mukadimah. Qul innal huda hudallah. Qala Syekh Imam. Qala Syekhul Imamul Alimul Allamah, berkata seorang syekh yang besar, al-alim yang agung. Jadi masih nyari itu belum ada. Udah ketemu. Udah sini. Udah. Kalau mau lihat versi Indonesia kiri, kalau Arabnya di kanan. Iya. Ya. Ini Arabnya. Kalau mau lihat Arabnya. Indonesia aja. Makanya yang ada terjemahnya biar gak bingung. Udah lihat terjemahnya aja udah. Ya udah lihat itu aja. Nggak ada Arabnya. Lihat terjemahannya aja kita mah. Soalnya ininya. Saya bacakan Arabnya. Oh. Qala Syekhul Imamul Alim Al-Allamah Hujjatul Islam wa Barakatul Adam. Berkata seorang syekh yang besar, imam yang sangat alim al-allamah. Kalau alim al-allamah itu apa namanya gelar ya? Kalau kita namanya profesor, doktor itu. Kalau selesai gitu ya. Nah kalau di Arab itu al-alim al-allamah, berarti sangat-sangat alim, sangat-sangat pintar, cerdas. Hujjatul Islam, pembela Islam, barakatul anam, pembawa banyak berkah bagi Manusia. Siapa namanya? Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Ghazali. Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Jadi namanya hanya Abu Hamid bin Al-Ghazali. Asalnya dari mana? Ghazali. Ghazali itu adanya di Tus, Palestina. Ghazali itu nama tempat. Kalau di kitanya kayak Al-Batawi, Al-Bantani. ya Al-Bantani, Banten. Apalagi Al-Bogori dan Bogor, ya apalagi Lodan, Al-Lodan kan gitu. Kampung Al-Kampung gitu. Jadi nisbat Ghazali itu bukan nama asli, tapi Ghazali itu nama tempat. Jadi menciri khaskan kalau dia itu lahir di kota Bozal. Bozal itu adanya di pelosok desa Tus yang ada di Palestina. Bozal. Kalau di kita lahir di mana sih? Jadi di sini apa nama kampungnya? Mau kira? Nah, kalimatnya Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali itu qaddasallahu ruhahu wa nura darihahu amin. Semoga Allah mensucikan roh beliau dan menyinari kuburnya. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita mendoakan beliau, mengkaji kitab-kitab beliau, mudah-mudahan kita juga kecipratan barokah dari ilmu yang beliau miliki. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillahi haqqa hamdihi wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi min ba'dihi. Baliknya di halaman 2 kita langsung kepada inti. Fa'lam, ketahuilah. Ini udah pesan ini. Imam Ghazali udah ngomong. Fa'lam ayyuhal haris. Ketahuilah wahai orang-orang yang bersemangat. Halaman 2. Kedua.
terjemahannya. Paragraf kedua. Nih, paragraf kedua. Nih, ketahuilah. Ketahuilah. Fa'lam ketahuilah ayyuhal hadis, wahai orang yang bersemangat dalam mencari ilmu, al-muqbil ala iktibasil ilmi, dalam menimba ilmu. Jadi kita ini disemangati oleh Imam Ghazali, wahai orang-orang yang bersemangat dalam menimba ilmu agama. Apa kata beliau? At-tamadharu min nafsihi sidqur rahbati, yang terlihat dari dirinya kesungguhan cinta dan tingginya dahaga kepada pengetahuan ilmu agama. Apa kata beliau? Annaka in kunta taksidu bi talabil ilmi al-munafasatu wal mubaratu wa taqaddamu al-maqram. Bahwa jika engkau di dalam mencari ilmu memiliki tujuan untuk sombong, merasa lebih dari orang lain, kemudian mencari pujian di hadapan manusia, dan mengumpulkan materi dunia dengan memperalat ilmu agama untuk kepentingan belaka, maka kata Imam Ghazali, fa'anta sa'un fi hadami dinika. Maka kalau niat kita mencari ilmu yang kayak di atas tadi, kayak sombong, menuntut ilmu, merasa lebih baik dari yang lain, kemudian dengan ilmu yang kita punya mencari pujian di hadapan orang lain, apalagi demi kepentingan nafsu belaka, atau kalau kasarnya kita itu untuk mencari dan menambah followers gitu. Nah, kalau kita punya ilmu yang kita miliki niatnya bukan selain daripada agama, kata Imam Ghazali, fa'anta sa'i, sesungguhnya engkau telah melangkah dalam menghancurkan agamamu, merusak jati dirimu, wa halaka nafsaka wa bi'a akhiratika bi dunyaka, dan senantiasa merusak jati dirimu dan menjual akhiratmu. Untuk apa? Untuk dunia. Jadi pertama-tama Imam Ghazali langsung gas. Jadi hanya Imam Ghazali mengawali kitabnya tentang ilmu bukan toharo. Nanti toharo setelah itu. Jadi keutamaan ilmu sudah Imam Ghazali kemukakan di awal-awal kitabnya. Untuk apa? Untuk meluruskan niat para pencari ilmu, tidak untuk duniawi tapi untuk akhiratnya. Jual beli dah. Jual beli dia. Jangan untuk jual beli dunia atau jual beli air, kasarnya gitu. Jadi kalau di dalam dunia Islam itu dunia, mau berani bayar berapa? Kalau saya memfatwakan kalau miras itu halal, contohnya itu jual beli air namanya. Ya. Ayo mau berani bayar saya berapa? Kalau sekiranya miras itu bisa halal, nah saya bayar 500 juta. Yang penting miras itu halal. Wah, dicari dalilnya. Bagaimana caranya miras itu bisa halal? Nanti carikan, itu namanya jual beli ayat untuk kepentingan dunia. Atau niat mencari ilmu kita itu untuk menambah jutaan followers gitu ya, apa pengikut di Instagram, di Facebook gitu ya, atau yang lainnya supaya menarik jamaah banyak. Itu tipuan itu kata Imam Ghazali. Justru orang yang paling banyak pengikutnya itu yang paling banyak apa cobaannya. Karena ketika makin banyak pengikutnya, dia diuji apakah dia semakin istiqomah atau hanya untuk memperkalat orang yang banyak tadi mengalami dunianya. Makanya ngaji mau ada 2-3 orang kalau saya ngajar. Mau ada 2 orang hanya Pak Haji sama Pak Kandar, 2 orang yang ngaji. Amos Ibrahim atau Pak Kamsulah, 4 belum untuk saya ngajar. Kenapa? Karena menjaga agama itu susah. Orang mencari dunia lah apa dari pagi sampai ke malam sampai ke pagi mereka. Nah, ini untuk menjaga keberlangsungan agama itu susah. Makanya mau sampai 1 orang sekalipun masjid Jami'ah Al-Ansar saya ngajar. Untuk apa? Untuk menjaga masjid supaya tidak diserang dan diduduki oleh paham-paham yang lain. Kalau ini masjid nanti diduduki oleh paham yang lain, kita nanti tinggal nolong doang.
paham kita direbut orang. Biasa kita kunutan nanti nggak kunut. Biasa nanti kita tahlilan malam Jumat nggak ada tahlil. Makanya pengajian itu penting. Mau ada berapa orang tetap gelar pengajian. Supaya apa? Supaya orang baru yang masuk masjid itu dia bisa paham. Oh, ternyata pahamnya seperti ini. Dia juga mikir kalau ini perlu masjid yang sudah berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi bertahun-tahun gitu ya ngaji, ibaratnya yang jamaahnya itu aja ya saya nggak masuk lagi. Karena kata Imam Ghazali itu ya seperti itu. Kalau nanti orang yang ngaji itu ya hanya siapa? Hanya imam sama muadzin saja. Masjidnya besar tapi yang ngaji imam sama muadzin. Karena semakin banyak orang yang jauh dari masjid. Nah makanya kenapa Allah masih melindungi kita, lingkungan wilayah kita? Karena di lingkungan kita masih ada yang mau ngaji. Harusnya orang-orang di lingkungan masjid mampu berterima kasih kepada masjid karena masjid masih mau menggelar pengajian. Karena kata Rasul, bencana itu tidak akan Allah turunkan selagi di bawahnya di dunia itu masih ada 3 orang. Yang pertama, masih ada bayi yang menangis. 2, di dalamnya masih ada pengajian yang digelar. Kemudian di dalamnya masjid masih ada yang mengisikan untuk sholat berjamaah. Kalau ketiga-tiganya nggak ada, naudzubillah, nanti bencana itu akan kirimkan kepada hamba. Jadi kalau bencana itu nggak lihat orang soleh, ya orang soleh dia dipilih dulu, nggak gampang enggak. Mau di Cianjur aja, pol aja hancur, itu orang soleh semua asal ya. Nah ini, jadi kita dia langsung ditegur oleh Imam Ghazali. Kalau kita niat menuntut ilmu, katanya jangan sampai untuk mengumpulkan materi duniawi atau memperoleh ilmu agama untuk kepentingan nafsu. Nah kemudian kata Imam Ghazali, dengan demikian itu maka kita akan merugi. Karena apa? Perdagangan agamamu dan akan rusak urusan akhiratmu. Kemudian kata beliau juga, wa huwa taba'i sayfin liqati'in tariqin. Dia seakan-akan apa? Seakan-akan telah menemanimu di dalam kerugian, dan dia tidak jauh beda dengan orang yang menjual pedangnya kepada para perampok yang ingin membunuhnya. Alhamdulillah. Jadi orang yang punya ilmu tapi untuk memperalat orang itu sama seperti orang yang zolim atau pedagang pedang untuk membunuh kepada pemilik harta, menolong kepada para perampok. Nah maka kata Rasul, man a'ana ala maksiatin walau bisyatri kalimatin kana syarikan lahu fiha. Kata Nabi, man a'ana, siapa yang membantu ala maksiatin kepada sebuah kemaksiatan walau bisyatri kalimatin, walaupun hanya dengan sepenggal kalimat, karena syarikat lalu, maka dia mendapatkan dosa fiha yang sama dengan orang yang melakukan. Contohnya nggak ada ya? Nggak ada. Tapi kalau Imam Ghazali itu sudah pasti mengambil riwayat-riwayat yang sahih. Riwayat sahih Bukhari dan Muslim karena hadis-hadis pilihan. Nah, kata Rasul, siapa yang membantu dalam satu maksiat walaupun dengan sepenggal kalimat, artinya yaudah, saudara, gitu doang. Dia ikut. Ngomong gitu doang. Pak, saya boleh nggak narkoba ke kompas depan? Yaudah, saudara, ngomong gitu doang. Itu syarikan lahu fiha. Maka orang yang ngomong sepenggal kalimat tadi itu sama melakukan keburukan yang dilakukan oleh orang lain. Nah ini juga menjadi pijakan kita ketika menuntut ilmu. Kata Rasul, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'il. Maka kebalikan dari hadis ini, siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'il. Maka orang yang mengajak dan menunjukkan kepada jalan yang baik, dia juga akan mendapatkan pahala yang sama. Ini kita ngaji udah bertahun-tahun nih, yang ngajak ngaji nambah
setiap minggunya ada satu, nambah lagi satu. Nah orang yang satu ngaji tadi, dia dapat pahala, yang ngajarnya juga dapat Pahala. Tapi jangan coba-coba kalau kita membantu kepada hal yang maksiat. Siapa yang membantu maksiat, sekalipun dengan sepenggal kalimat, maka dosanya dia itu dapat. Tapi kalau orang yang menunjukkan kebaikan, maka pahala juga dia akan mendapatkan sama kebaikan. Nah ini adalah timbal balik pahala, di mana awal Imam Ghazali menuturkan kita dalam kitab Hidayah untuk benar-benar niat yang baik dalam menuntut ilmu. Jangan sampai kita menuntut ilmunya hanya karena ingin mengalami dunia. Sekarang banyak orang yang bergelar tinggi, gelar akademiknya panjang, sampai profesor, sampai doktor, tapi tidak ada yang mampu memanfaatkan ilmunya kepada lingkungan masyarakat. Coba ada nggak orang profesor, doktor masih mau mengajar kayak begini? Jamaahnya ada 4 orang, 5 orang, atau paling banyak 10 orang. Itu pasti gengsi. Gue sekolah tinggi, ngajarnya masih yang dasar. Akhirnya apa? Dia nggak pernah lagi mau memanfaatkan ilmu. Maka itulah orang yang banyak ilmunya, tapi tidak bermanfaat di kalangan masyarakat. Jadi ijazah untuk umum, tetapi kepedulian sosial dan manfaat ilmu tidak itu dipupuk. Nah nanti itu bakal terjadi. Nah dimulai dari sekarang kita itu banyak orang yang sekolah tinggi, tapi tidak semakin bermanfaat bagi wilayah sekitar. Karena tadi niatnya untuk dunia. Kau ngapain kuliah S1 teknik supaya nanti masuk ini, masuk itu, supaya nanti gitu. Jadi tidak untuk akhirat. Gitu. Nah itu niat yang pertama kalinya di halaman 4, di halaman 4. Hadis firman Allah kita bisa lihat di surat Al-Kahfi. Allah firman, "Qul hal nunabbi'ukum bil ahsanina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Kata Allah kepada Muhammad, katakan, apakah perlu kami memberitahukan kepadamu tentang orang yang paling rugi? Bil akhsarina a'mala. Siapa orang yang paling merugi itu? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yaitu orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya, padahal itu tidak ada apa-apa yang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita ngaji nih, kita sholat, kita apa namanya? Kita nanggapnya ini adalah suatu kebaikan, sedekah kebaikan. Tapi ketika kita menuntut ilmu tidak niat yang baik, tapi niat yang lain, maka sesuatu yang baik bisa jadi tidak baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebaliknya, sesuatu yang tidak kita anggap baik, tapi justru baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita juga harus mensifati dan memperhatikan sesuatu yang tidak kita sukai atau yang kita sukai. Bisa jadi sesuatu yang kita sukai tapi Allah murka. Bisa jadi sesuatu yang tidak kita sukai malah Allah balik. Nah, maka dari itu Imam Ghazali mengutip hadis, mengutip firman Allah Subhanahu wa ta'ala di awal-awal sekali kitab ini supaya meyakinkan kita orang yang menuntut ilmu sekalipun kita sudah di penghujung usia, di penghujung lansia, tapi kita masih tetap bersemangat untuk menuntut agama di jalan Allah. Nah, kemudian kata Imam Ghazali juga, sadarilah bahwa ketika kita melakukan penyesatan, yang penyesatan tersebut, setan itu akan selalu membisikkan dan mendahulukan kepada berbagai keutamaan ilmu dan keagungan derajat para ulama. Dia selalu menyuarakan di telingamu berbagai keterangan yang menjelaskan kemuliaan ilmu dan para ahlinya, atau dengan kalimat-kalimat yang lain. Sementara itu ia melalaikan kesadaranmu dari hadis-hadis yang menjelaskan bahwa bahaya orang
yang berilmu tapi tidak mengamalkan. Mengamalkannya. Kata setan, belajar aja dulu, belajar yang matang, belajar yang rajin, belajar yang telaten. Nanti kalau udah punya ilmunya banyak, nanti kamu bisa menyalip ataupun bisa menjadi kiai kamu. Nah ini kan nanti akan menjadi apa? Menjadi bumerang bagi kita yang menuntut ilmu. Kemudian diiming-imingi tentang keutamaan ilmu, tapi di belakang layar setan juga gak bersikap diam, tapi justru mengecoh kepada niat manusia. Maka kata Rasul, man ta'allama ilman, dikatakan sini, man ta'allama ilman liyumari bihil ulama. Siapa di antara kita yang menuntut ilmu, tapi niatnya untuk nyaingin gurunya. Ini kalau udah ngaji, gue udah pinter, gue bakal kalahin tuh sebenarnya. Nanti kalau gue udah pinter, sampai usah panggil lagi jadi guru, biar gue yang ngajar pak. Contoh gitu, liyumari bihil ulama, niatnya untuk apa? Nyaingin gurunya. Waliyubahi bihil juhada, juga niatnya untuk apa? Menarik perhatian orang-orang awam. Supaya apa? Supaya banyak followers. Oh keren nih, Ustaz Rohim, keren nih. Supaya apa? Menarik orang-orang awam. Kata Rasul, kalau ada di antara kita yang niat untuk ilmunya untuk nyaingin gurunya dan menarik simpati orang-orang awam, qa'adallahu yaumal qiyamati sab'ina kharifan. Maka orang yang demikian itu akan Allah tempatkan di api neraka 7 tahun. Nuntut ilmu salah, enggak nuntut ilmu. Tapi ini ada sebuah rem bahwa di mana kita udah pernah belajar fikih Safinatun Najah, kita iri dengan akhlak dan niat yang baik, supaya ketika kita punya ilmu sedikit, kita praktekkan dengan ibadah sholat, pulang sholat kita tidak merasa paling baik, tapi justru harusnya semakin introspeksi diri. Bisa jadi semakin banyak kita sholat, makin banyak juga celah-celah yang harus kita tutupi. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah Rasul akhirnya bersabda, manis dada ilman, di halaman 5 itu, manis dada ilman lam yazdad hudan, lam yazdad minallahi illa hudan. Siapa di antara kita yang semakin bertambah ilmunya, semakin bertambah gelarnya, SPD, MPD gitu ya, SAG, MAG gitu. Ada SCK juga ya, bisa jadi MCK juga. Bisa jadi. Karena semakin kesini semakin gelap tuh semakin aneh-aneh gitu. Siapa di antara kita yang semakin bertambah ilmunya, semakin bertambah gelar akademiknya, semakin bertambah karya-karyanya, walam yazdad minallahi hudan, tetapi tidak bertambah hidayah dan amalnya, tidak semakin bertambah kesadaran ketuhanannya, kata Rasul. Apa jawabnya? Lam yazdad minallahi illa hudan. Orang yang nambah ilmunya tapi tidak semakin bertambah ketaatan kepada Allah, maka kata Rasul, dia tidak akan semakin dekat, malah dia bertambah jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi contohnya orang-orang yang bergelar akademik panjang lagi, profesor, doktor, udah gak mau tuh ngajar sama kita. Udah gak mau ngajar Iqra, alim Jabar, alim Jeri, alim Fasehu, bacanya A, I, U. Profesor doktor udah gak mau ngajar begitu. Tadi semakin nambah ilmunya, tapi dia tidak semakin merendah di hadapan Tuhan. Maka orang yang semakin begitu malah semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini juga sebuah cambuk buat kita. Bisa jadi ini hadis adalah untuk kita gitu. Kita semakin banyak ngaji, semakin nambah kuliah, semakin nambah ilmu, tapi kita semakin merasa paling benar sendiri dan merasa paling dekat di hadapan Allah. Tapi malah justru kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian ancamannya lagi apa kata Rasul? Asyadun nasi adaban yaumal qiyamati alimun lam yanfa'ullahu bi'ilmihi. Manusia yang paling pedih siksaannya, yang paling perih adabnya yaumal qiyamati pada hari kiamat, siapa itu? Alimun, orang alim,
lam yanfa'allahu bi'ilmihi, yang tidak bermanfaat ilmunya. Masya Allah. Dia pertama kali yang cekek siapa? Ulang. Gara-gara apa? Gara-gara ilmunya tidak dimanfaatkan dan tidak diamalkan di wilayahnya. Makanya kenapa saya masih mau ngajar itu ya, yang penting saya udah ngamain gitu. Jangan sampai nanti saya dicekek nanti di hadapan malaikat, tapi jamaah Ansor gak nolongin saya gitu. Jadi nanti kalau saya dicekek sama malaikat, kamu orang alim tapi gak pernah memanfaatkan ilmu saya. Tanya Kalau aja. orang Ansor, ya Robi, itu Wes Al-Qurni pernah ngajar di Al-Ansor, tolong dilemas itu cekekannya gitu. Siapa tahu ini gitu. Jadi dengan ada orang alim yang mengamalkan ilmunya, kemudian punya jamaahnya walau ada 2 atau 3 orang, tapi mudah-mudahan bisa saling membantu dan saling menolong. Nah, orang-orang alim ini juga tidak terlepas dari siksa dan juga ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semakin kesini kita tidak menemukan orang yang alim, alama dan ikhlas untuk mengamalkan ilmunya di lingkungan masyarakat. Bahkan belakangan banyak timbul ulama suku dan sebagainya, ulama yang jelek yang hanya untuk mengharap dunia tapi lupa kepada akhirat. Jadi kita sudah dihantarkan kepada arah-arah yang sama. Nah sekarang kita kalau peringatan Hari Besar Islam mau ngaji ramai, tapi kalau ngaji coret begini sedikit. Karena memang ngaji seperti ini itu adalah barang mahal, branded punya. Tapi kalau yang kayak Maulid Nabi, Isra Mi'raj, apalagi tahun baru Islam, itu nanti pasti banyak. Kenapa? Tapi yang dihadirkan ustaz-ustaz artis, pengen artis yang gimana. Tapi kalau guru ngajian dia ngajar seminggu sekali, nggak pernah lihat dia. Nah itu kenapa? Bedanya ngaji sama pengajian. Kalau pengajian rada rame, kalau ngaji, gitu aja. Karena barang mahal itu sedikit yang datang. Kita kalau mau beli intan mutiara, itu yang datang kira-kira apa satu mobil? Paling cuma 1 orang. Kenapa? Karena barang mahal. Jadi ngaji itu barang mahal. Nah, siksaannya juga ataupun ancamannya juga yang pertama kali adalah orang alim. Orang alim yang punya ilmu tapi tidak memanfaatkan ilmunya. Maka saya mohon perlindungan kepada Allah dengan ngaji walaupun seminggu sekali, ilmu yang saya punya walaupun tidak banyak tapi mudah-mudahan tidak diamalkan. Para jamaah hadir mampu juga mengamalkan kepada keluarga kita agar kita selamat di dunia juga selamat di akhirat. Nah makanya doanya apa kata Rasul supaya kita dihindarkan untuk tidak dinazar. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Amalin gak apa-apa. Ini doa 4. Yang pertama kata Allah kata kita Allahumma inni a'udzubika min Allah, aku mohon perlindungan kepadamu min ilmin la yanfa', dari ilmu yang tidak bermanfaat. Harapannya supaya ilmu kita bermanfaat. Wa qalbin la yakhsha, ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari hati yang tidak khusyuk. Ketika apa? Ketika ibadah. Kalau sholat pandangannya kiblat tapi hatinya di rumah. Iya, matanya ke sejadah tapi hatinya ke kunci motor. Itu kita mohon perlindungan kepada Allah. Ini kita nih bukan ngomongin siapa-siapa, ini ngomongin sendiri. Karena Imam Ghazali itu kalau lagi nyetir benar gitu. Jadi kalau kita lagi sholat, badannya di masjid, hatinya di pasar. Kemudian raganya, badannya di atas sejadah, tapi pikirannya di mall, di mana lagi, di Ramayana, dan sebagainya macam. Maka kita berlindung kepada Allah supaya hati kita diberikan khusyuk dalam ibadah. Wa amalin la yurfa', aku berlindung kepadamu dari amal yang tidak terkabul atau doa yang tidak terkabul atau yang tidak diterima. Nih kita ngaji amalan baik, mudah-mudahan harapannya amalan terbaik kita ini diterima oleh Allah. Amin Allah. Sholat maghrib kita dilanjutkan dengan tahlim, mudah-mudahan sholat maghrib kita diterima oleh Allah. Amin.
Jadi kalau pengen ngajinya diterima, maka dilanjutkan dengan sholat isya berjamaah. Sholat isya berjamaah pengen diterima, maka sampai rumah baca Quran. Baca Quran pengen diterima, maka nanti kalau tidur ala sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Itu tanda amalan manusia yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang terakhir, wa du'ain la yusma. Aku berdoa kepada Allah dari doa yang tidak didengar. Kita selalu berdoa kepada Allah. Kayaknya kita berdoa seminggu Allah. Jengkel Allah itu gitu ya. Kayaknya gak adil amat ya Allah. Tidak seperti itu. Justru Allah itu mengabulkan doa kepada kita. Lihat timing yang pas, waktu yang pas. Kita minta segala macam hal duniawi, tapi Allah masih juga belum kasih. Itu bisa jadi pertanda Allah lagi memperhatikan kita. Sejauh mana nih orang masih terus berdoa dan ibadah kepada saya. Kalau dia semakin menggoyang sepedanya, semakin dia cepat mengayuh sepedanya, maka dia akan semakin cepat sampai kepada tujuannya. Tapi kalau orang ngegoyesnya asal-asalan, segoyes selesai, goyes istirahat, bukan penyampaian. Maka doa yang kita panjatkan itu harus sering rutin dibarengi dengan ikhtiar. Berarti dengan cara apa tadi? Doa itu harus sering kita ucapkan. Seperti kita mengayuh sepeda, menggoyes sepeda. Maka semakin kita menggoyes sepeda, akan semakin sampai tujuan yang kita inginkan. Doa yang kita panjatkan semakin sering kita baca, maka mudah-mudahan Allah akan semakin cepat untuk mengabulkan. Jadi jangan pesimis ketika doa kita sehari dua hari belum dikabulkan, terus kita berdoa. Nah, kemudian juga Rasul mengingatkan ataupun memberikan satu riwayat cerita di mana beliau pernah di Isra Mi'raj. Kata Rasul, "Marartu lailatan usriya bi aqwamin tuqra'u shifahum bima qaribu min nari faqultu man antum?" Faqalu, kata mereka, kunna na'muru bil khair wa la na'tihi wa nanha 'anil syarri wa na'tihi. Jadi Rasul itu pernah dibalikin. Rasul itu pernah ketika di Isra Mi'raj, Rasul itu pernah diperlihatkan satu golongan manusia yang bibir mereka itu dipotong-potong, lidahnya digunting, keluar lidahnya digunting, jatuh disambung lagi, kemudian digunting jatuh lagi. Nah, Rasul nanya, man antum? Di riwayat yang lain, Rasul nanya kepada Jibril, siapa itu Jibril? Nah, mereka menjawab, kunna na'muru bil khairi wa la na'tihi. Kata mereka yang memotong lidahnya itu, kami adalah orang-orang yang memerintah kebaikan, tetapi kami tidak melaksanakannya. Itu dia tuh. Ayo Bapak Ibu sholat berjamaah. Yang ngomong nggak sholat. Itu tuh. Itu yang paling pertama digunting lagi di sini. Kemudian, dan kami melarang keburukan, tetapi kami justru lakukannya. Bapak Ibu hadirin, nyolong itu adalah perbuatan haram. Itu nyopet. Di tempat yang lain. Nah, ini adalah cerita di mana Nabi Muhammad ketika Isra wa Mi'raj 27 Rajab itu Nabi diperjalankan bersama Jibril dan kendaraan yang buruk. Selama perjalanan Nabi Muhammad diperlihatkan neraka ahli surga. Nah, ternyata yang diperlihatkan itu adalah kita. Apa ada jafu namanya. Jadi sesuatu yang belum terjadi tapi Nabi sudah lihat itu. Dan bahan-bahannya itu adalah kita. Orang yang membunuh ya kita. Nanti ada orang yang pakai sendal langsung hangus, badannya kita. Orang diperlihatkan surga, indahnya surga seperti apa, itu kita. Cuman Rasul sudah diperlihatkan, kita belum. Makanya Rasul diperlihatkan oleh Allah surga dan neraka supaya memberikan apa? Peringatan kepada manusia dan hambanya, kepada umatnya, bahwa neraka itu begini sifatnya, surga itu seperti ini kenikmatannya. Maka di satu riwayat Rasul ketika Isra wa Mi'raj diperlihatkan ada orang yang ditarik lidahnya oleh diri sendiri, digunting oleh dia, putus, jatuh, disambung lagi, putus, disambung lagi. Ditanya, siapa itu Jibril? Kata Jibril, dia atau mereka adalah golongan orang-orang yang pandai dulu
tapi mereka sendiri yang tidak melakukannya. Jadi ibaratnya kasarnya dai nyuruh kebaikan, tapi si dai tersebut tidak melakukan kebaikan. Itu apa hematnya? Nah, di satu sisi dia juga seorang dai melarang kepada keburukan, tapi dia sendiri yang melakukan keburukan tersebut. Nah, akhirnya kan serba salah lagi. Tapi ini adalah sebagai motivasi supaya kita apa? Supaya kita mawas diri, jangan sampai kita menuntut ilmu tapi terjebak kepada hawa nafsu, kemudian kita celaka kepada diri kita sendiri. Nah, maka dari itu kata Imam Ghazali, wahai saudaraku ya ikhwani, orang yang tidak mempelajari ilmu agama pasti akan celaka. Kita ini hidup di alam dunia, ketika baca surat Ad-Duha ayat keempat kita hafal, walal akhiratu Khairul laka minal ula. Perkara akhirat harus dinomorsatukan. Maka perkara agama, ibadah harus dinomorsatukan pula. Jangan dianaktirikan. Wah, saya mau cari dunia dulu, dari malam ketemu malam lagi, silahkan. Tapi akhiratnya juga harus diperhatikan. Kita bukan berarti nggak boleh mencari dunia, boleh. Kita nyari uang, tapi untuk apa? Untuk persiapan akhirat. Kita nyari uang untuk zakat. Kita nyari uang untuk bikin rumah dipakai ibadah, insya Allah. Maka kata Imam Ghazali, pesan yang terakhir, kemudian ketahuilah bahwa sesungguhnya penuntut ilmu di dalam belajar dan mengajar itu terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah kelompok yang pertama, orang-orang yang mencari ilmu agama untuk menjadikan ilmu tersebut sebagai bekalnya menuju akhirat. Itu kelompok pertama. Ia tidak bertujuan apapun kecuali mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti niatnya lillahi rabbil alamin. Itu kelompok yang pertama. Jadi kalau kita yang menuntut ilmu niat yang pertama, maka kata Imam Ghazali itu adalah orang-orang minal muflihin, orang-orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau niatnya lillahi ta'ala. Maka dari itu belakangan ini kan kita sudah mulai banyak orang yang menuntut ilmu tapi hanya untuk mengharap dunia, mengharap gelar akademik, tapi untuk mengharap dunia, tidak untuk keberlangsungan hidup akhirat. Kelompok yang kedua, ada orang yang mencari ilmu agama, tapi untuk apa? Alat di dalam meraih kesenangan duniawi. Nanti kalau saya punya gelar SPD, saya bakal kerja di sini, duitnya banyak, kemudian saya akan beli ini beli itu, dan lupa segalanya. Akhirnya apa? Niat menuntut ilmunya untuk menarik dunia. Yang terakhir, yang ketiga adalah kelompok orang yang mencari ilmu agama sebagai alat untuk menumpuk harta, untuk berlaku sombong dan mengejar kedudukan. Bijahin wa takabburin wa malihi. Dia menuntut ilmunya hanya untuk kedudukan, kemudian kesombongan dan juga harta. Kalau nanti saya udah punya ilmu, saya udah doktor, nanti saya akan duduk di Senayan jadi anggota DPR. Sudah jadi anggota DPR, lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nauzubillah min dzalik. Nah, ini adalah ciri-ciri ataupun pembagian kelompok-kelompok di dalam menuntut ilmu agama. Maka dengan kita awal sekali niat menuntut ilmu, mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir di halaman 8 baliknya itu ayatnya kata Rasulullah, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma taf'alun. Wahai orang yang beriman, lima taquluna, mengapa kamu mengatakan sesuatu ma la taf'alun, yang tidak kamu kerjakan. Kata Allah, kamu ini kan ngaku orang beriman, kok gampang nyuruh tapi gak mau dikerjain. Kata Allah, kabur maqtan indallah,
itu adalah perbuatan yang sangat dibenci di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antaqulu ma la taf'alun, jikalau kamu hanya mampu mengatakan tetapi kamu tidak mampu untuk mengerjakan. Alhamdulillah. Saya rasa itu hadirin untuk mengawali kajian kita di kitab Bidayatul Hidayah. Sebelum nanti kita masuk pada bagian pertama tentang toharoh dan juga kesucian yang lainnya, ataupun tentang ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti selebihnya itu tentang etika kita masuk WC, etika masuk masjid, etika kita dalam ibadah dan sebagainya. Tapi sebelum daripada itu, Imam Ghazali mengatakan kita untuk menata niat, meluruskan niat di dalam menuntut ilmu. Seberapa lama kita ngaji, seberapa panjangkah umur yang kita miliki, tapi kalau niatnya tidak baik, jangan sampai itu malah ilmu mendurhakai kita. Maka dengan sisa-sisa waktu kesehatan kita, umur kita yang panjang, kita gunakan untuk kebaikan, mudah-mudahan menjadi penyebab kita dipanjangkan umurnya oleh Allah, disehatkan badannya oleh Allah, dan diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu aja yang kita sama-sama belajar. Barangkali ada yang mau penambahan atau ada yang mau ditanyakan, silakan. Dan lagi yang menjadi pemicu semangat kita untuk terus menuntut ilmu, sekalipun usia kita udah lanjut. Jangan berkecil hati, jangan patah semangat. Mudah-mudahan di akhir-akhir kita masih terus mau menuntut ilmu, kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Karena kata Allah, orang itu akan diwafatkan oleh Allah sesuai di mana dia keseharian. Kalau keseharian dia sholat, kalau keseharian dia mencari apa yang halal, kalau dia keseharian dia menuntut ilmu di jalan Allah, maka Allah akan wafatkan sesuai dari mana dia keseharian. Maka kita di YouTube hanya lihat orang enak wafat dalam keadaan sujud. Kita kepengen doang, tapi nggak bisa untuk mencapai itu. Maka dengan kita ikhtiar, dengan cara mendekati kebaikan-kebaikan, mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Maka dalam doa kita berdoa, Allahumma inni as'aluka husnul khotimah wa na'udzubika min syarril aqibati wa su'il khotimah. Ya Allah, kami mohon kepadamu untuk diwafatkan dalam keadaan yang baik dan dijauhkan dari malapetaka yang buruk dan wafat dalam keadaan yang buruk-buruk. Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Itu saja hadirin yang bisa kita sama-sama pelajari di awal belajar hidayah. Nanti setelah Isya kita bertawassul kepada Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami akan pencapaian kita ngaji yang sudah bertahun-tahun menghatamkan kita Safinatul Najah. Mudah-mudahan Safinatul Najah yang kita pelajari di tahun-tahun sebelumnya atau kemarin berbuah manfaat. Amin. Kita pakai sholat. Dan juga mudah-mudahan Syekh Salim juga memberikan manfaat dan unsur rahmatnya dengan kita mengucapkan tawassul kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri sama-sama dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.